Kota Depok. Kota administratif di selatan Batavia merupakan kota mandiri dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Masyarakatnya yang majemuk dan dikenal religius menjadikan kota Depok ini berkembang sangat pesat. Letaknya berdampingan dengan ibu kota sehingga tak heran kota ini banyak dihuni para pekerja komuter yang kerap mengadu nasib di ibu kota. Geliat ekonomi turut dipicu oleh kreatifnya generasi muda Depok dalam membangun ekonomi. Kota yang terletak di selatan ibu kota Jakarta mempunyai banyak cerita sejarah dari zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Yang menarik buat saya ingin mencari tahu di kawasan Pondok Cina, Kali Ciliwung. Selamat datang di Kota Depok, saya Adit, ini Metropolis. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan tokoh muda di Kota Depok. Langsung aja kita ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Masya Allah, akhirnya ketemu di sini. Alhamdulillah. Gimana, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Nah pemirsa, ini saya udah bareng Bang. Kalau di sini di Depok dikenalnya sih Bang IBH. IBH. Hey, Bang Imam Budi Hartono. Bang, lagi ngapain sih Bang? Ya lagi lihat suasana Ciliwung di bawah. Pas lagi surut nih airnya. Abang kan lama di Depok nih Bang. Berarti menurut Abang tuh budaya Depok tuh seperti apa sih Bang? Iya, Depok ini bagian dari Jawa Barat ya. Cuman persoalannya adalah ketika antara ibu kota Jawa Barat dengan Depok agak jauh. Depok lebih ke bawah ke arah Jakarta. Jadi lebih banyak dominan Betawinya ketimbang Kesundaannya gitu. Ya, kalau tapi sama seperti kota-kota penyangga yang ada di ibu kota, Depok ini kota bineka lah ya, plural, di mana seluruh suku yang ada di Indonesia ada di Kota Depok. Nyampur. Walaupun dari segi persentase paling besar memang Betawi, setelah itu baru Jawa. Oh gitu ya, emang benar, jadi emang karena banyak dibilang Depok itu budayanya hampir mirip sama orang-orang Betawi gitu. Sangat mirip. Sangat mirip. Bang, budaya Depok yang terkenal tuh apa sih Bang? Budaya Depok yang terkenal tuh gongsi bolong. Gongsi bolong? Gongsi bolong sama seperti lenong-lenong Betawi begitulah ya. Jadi kita sering ada kayak kalau mau pengantenan, kita ada namanya palang pintu. Nah di situ terjadi dialog-dialog yang pantunnya bagus sekali. Sama kayak Betawi ya? Sama Betawi, termasuk silat di dalamnya. Sejarahnya apa nih Bang? Oh ya, ini namanya Jembatan Panus. Ini berasal dari katanya, kalau saya baca dalam sejarah, ini sebab saya belum lahir waktu itu. Iya. Jadi kalau saya baca sejarah, ini sebenarnya yang mendirikan itu namanya Stepanus ini Jonathan. Saya lihat-lihat sedikit Bang. Oke. Wow, ini emang tua banget ya Bang ya? Sangat tua. Jadi memang sejarahnya dibuat oleh zaman Belanda. Di sana dibangun oleh nama Stepanus Jonathan. Makanya nama belakangnya Stepanus dijadikan nama jembatan ini, yaitu Jembatan Panus. Jembatan Panus. Jembatan ini berfungsi menghubungkan antara kota Depok dengan Bogor. Dulunya? Iya, dulunya begitu. Jadi dia sangat vital ya, menghubungkan Bogor, Depok. Kan di Bogor ada istana tuh. Ya. Nah itu salah satunya. Karena di sini ada padepokan, ada orang-orang Belanda buat perkebunan. Nah, jembatan ini satu-satunya penghubung. Sebelum ada jembatan yang lain di Kota Depok, ini satu-satunya jembatan menghubungkan Ciliwung, dipecah oleh Ciliwung, dibuatlah jembatan ini oleh Belanda. Bang, kalau boleh tahu Bang, ini kan salah satu situs sejarah di Depok. Ya betul. Masih banyak nggak Bang situs-situs sejarah di Depok? Ya beberapa ya, tadi seperti yang di Pondok Cina, di sini, terus di perumahan Depok Lama. Di Depok Lama itu ada. Depok Lama ada? Banyak rumah-rumah rumah-rumah orang Belanda di sana. Yang dimasukkan ke dalam rencana tata ruang wilayah Depok adalah wilayah yang diamankan untuk situs sejarah. Nah Bang, kalau dulu kan saya tuh kalau warnain rambut nih Bang, masih saya lo kayak Belanda Depok lo tuh. Belanda Depok tuh apa sih sejarahnya Bang? Iya, kalau Belanda Depok tuh kebetulan, bukan kebetulan ya, sejarah melihat bahwa orang-orang Belanda membawa datang ke Depok
membawa para budak ya. Oh, iya, Istilahnya iya. dulu budak Budak. dari luar Jawa, apakah Kalimantan atau Sulawesi, dibawa ke sini. Ya dijadikan petani lah, petani-petani di sini untuk Berkebun, ngurusin kebun-kebunnya mereka gitu, Bang. Nah, akhirnya mungkin ada perkawinan lah, ada 12 marga jadi di sini di Depok Lama itu. Berarti kalau dibilang kota Depok tuh Bang, dulunya berarti kebun tuh ya, banyakan perkebunan. Iya, perkebunan. Banyak perkebunan. Ya, Depok nih Bang, kan dulu terkenal ada istilah tuh Belanda Depok Bang. ya, Itu gimana ceritanya Bang, Belanda Depok Bang? ya sebenarnya itu nickname ya, atau kita harus lihatnya dari konsep orang Betawi sebagai poyokan atau panggilan kesayangan. Misalnya Mamat karena kepalanya panjul dipanggil Mat Panjul gitu. Terus Agus karena palanya jenong, jidatnya jenong dipanggil Agus Jenong begitu kan. Nah, terus Robi karena kepalanya pitak, makanya Robi Pitak begitu loh. Nah, jadi itu panggilan setiap orang atau kelompok karena sesuatu yang dianggap sudah menjadi sangat akrab gitu. Jadi pada konsep panggilan Belanda Depok tuh nggak ada stigma atau merendahkan atau menyebut bahwa mereka bagian dari sesuatu yang buruk begitu. Enggak, itu panggilan karena mereka lekat dengan tradisi cara hidup orang Belanda, dan orang Betawi yang mengeluarkan panggilan tersebut, memproduksi panggilan tersebut juga akrab dengan orang Belanda. Jadi kolonialisme itu enggak hanya bersifat negatif. Misalnya kue-kue lebaran orang Betawi itu mayoritas tuh waktu lebaran tuh makanan-makanan Belanda, misalnya nastar, ananas nastar, kastengel atau kue keju begitu ya, water sprit atau kue semprit. Gitu, Bang. Iya, itu Iya, berarti... iya, itu diterima sebagai bagian dari tradisi kebudayaan Betawi. Jadi pada kata Belanda Depok itu sebenarnya sebuah panggilan yang sifatnya akrab, yang kemudian dipolitisasi bersama dengan datangnya revolusi karena meningkatnya kebencian terhadap Belanda begitu. Ada kehidupan yang berdampingan antara kelompok masyarakat yang sangat plural gitu ya dengan masyarakat yang disebut sebagai Belanda Depok. Mereka punya pergaulan begitu. Bahkan dalam hari Kastelenda mereka membagi-bagi misalnya hasil panen yang berlebihan gitu. Oh gitu ya Bang ya. Dulu berarti tetap berbagi mereka Bang dulu ya di zaman itu Bang ya. Ya, sharing itu memang pada ulang tahun pembebasan mereka yang disebut Kastelenda itu ada perayaan besar-besar. Kan kalau mereka juga berbagi bahasa loh. Jadi kalau kita dengar orang Belanda Depok itu ngomong, itu nggak persis kita bisa bedain tuh itu orang Betawi atau orang mana. Karena kan mereka nggak ada bule-bulenya. Mereka tuh kebanyakan Bali, Makassar, kayak begitu loh ya. Nah, jadi kalau mereka ngomong bahasa Betawinya tuh sangat pulen, sehingga kita nggak bisa bedain ini orang Betawi mana ya, kok bahasanya bagus, pulen. Kita bertukar penggunaan bahasa, walaupun mereka juga di rumah Holland Spreken atau berbahasa Belanda, tapi mereka juga menerima bahasa Melayu Betawi sebagai bahasa lingua franca mereka. Jadi banyak salah pertukaran budaya jadi Bang ya. Jadi di situ terjadi pertukaran budaya. Ya pertukaran budaya sebenarnya bukan pertukaran budaya menurut saya, tapi memproduksi kebudayaan bersama-sama. Oh, bersama-sama. Iya, jadi mereka punya kebiasaan misalnya perayaan Kastelenda tuh atau yang paling gampang sebenarnya mereka gini. Mereka tuh pemain bola yang baik. Mereka tuh terlibat dalam klub-klub sepak bola yang terkenal di Jakarta dan kalangan orang pribumi begitu ya. Kemudian juga mereka terlibat dalam perayaan-perayaan
misalnya pencak silat begitu ya, itu mereka juga ikut main karena sebenarnya mereka memproduksi kebudayaan Indis begitu, kebudayaan campuran antara Eropa dengan setempat begitu. Jadi ini sebenarnya terjadi bukan hanya di Depok tapi di banyak tempat. Misalnya Banyak daerah. dodol begitu. Mereka tuh terkenal kan Depok itu sebagai dodol, terus iwel begitu. Nah, buah ini kan sebenarnya bukan makanan Belanda, tapi orang Belanda Depok terkenal pembuat dodol sama iwel yang paling baik. Jadi sampai terkenal dulu saingannya cuma dodol Garut begitu, tapi sekarang sayangnya pembuat dodol di Depok itu pada habis. Habis. Ya kan? Gitu, Bang. Nah, itu kan nggak ada di dalam tradisi Belanda dodol itu. Iya. Belanda kan nggak ada dodol ya, Bang? Iya. Bang, kalau dulu kan kawasan Belanda Depok tuh banyak peninggalan gereja Belanda tuh, bener Bang? Sampai sekarang masih ada Bang peninggalannya? Ya sampai sekarang gerejanya masih ada. Kalau kita pergi ke Kerkstraat, yang sekarang namanya Jalan Pemuda, di situ ada gereja. Bahkan yang pertama didirikan ketika Kastelein membuat komunitas ya, dan mau mencontohkan bagaimana membawa pencerahan kepada masyarakat pribumi sesuai dengan harapan dia yang tidak dijalankan oleh VOC. Itu yang pertama dibangun oleh Kastelein itu gereja, dan gerejanya sampai sekarang masih ada walaupun arsitektural ruangnya udah sangat berubah. Di pintu-pintu gereja itu kan ditempel nama-nama marga dari orang-orang Belanda Depok yang diberikan setelah mereka dimerdekakan. Jadi sebelum ada pemerdekaan budak di Amerika, Uncle Tom Cabin, itu Kastelein sudah lebih dulu memerdekakan budak-budaknya. Dan yang paling menarik, nggak semua budak itu agamanya Kristen. Ada budak kesayangan Kastelein juga yang agamanya Islam. Dalam cerita Uncle Tom's Cabin itu. Jadi jauh sebelum itu Kastelein sudah menjadi seorang pembebas budak karena dia tokoh yang pikirannya sangat terbuka ya, seorang lebih banyak sebagai seorang intelektual dan seorang humanis sebenarnya daripada seorang propagandis agama Kristen gitu. Nah, itu yang sering orang salah pahami terhadap Cornelis Kastelein. Nah, bahkan budak-budak Cornelis Kastelein itu yang dibebaskan tidak semua dipaksa harus beragama Kristen karena ada budaknya juga yang beragama Islam.